yang namanya kebaikan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, ghairu munqasimi, tidak terbagi-bagi. Kalau cincin misalnya, cincin itu bisa dikatakan itu bagus, itu baik, itu indah, tapi itu bisa terbagi-bagi. Mungkin baiknya karena permatanya, atau dari cincinnya, atau peraknya itu terbagi-bagi baiknya. Tapi kebaikan dan keutamaan dan kecantikan dan ketampanan yang apa ada pada Nabi Muhammad SAW, ghairu munqasim. Semuanya indah, semuanya sempurna, semuanya mulia. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pemirsa di rumah, khususnya para alumni PP Al Hasan, di mana saja berada, teman-teman sahabat yang juga bergabung mengikuti pengajian setiap hari ba'dal asur, kajian yang sesuai dengan suasana hari-hari ini, yaitu suasana maulid, memperingati hari lahir junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama mendengarkan, mengkaji apa yang akan saya sampaikan, karena kajian ini walaupun sejarah atau cerita sering kita dengar di setiap maulid, tapi terkadang orang itu cuman yang mendengar itu cuman mendengar, tidak mendapatkan arti daripada apa yang disampaikan di dalam maulid secara terperinci. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini khususnya dan 10 hari ke depan, saya Al-Faqir ada waktu dan ada kesempatan, karena lah pray 10 hari, maka saya suka menyajikan catatan-catatan ini yang pernah saya catat, tulis, yang disebut Syama'ilul Mustafa. Itu saya oret-oretan ini pada tahun 2000 saya sampaikan seperti sekarang ini.
Para pemirsa di rumah, lanjutan daripada bahasan yang kemarin, bahasan sehubungan dengan jismani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tubuh Rasulullah, jasmani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau menggaris besarkan kebaikan dan kebagusan atau keindahan yang ada pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar-benar kebaikan dan keindahan yang sangat sempurna, yang tentunya tidak bisa ditandingi dengan manusia yang lain. Maka dari itulah Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala membuat syair yang saya ingat, fawalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni minhu ghairu munqasimi. Artinya, kelaban bahasa Madura, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panika menusah sesampurnah lahir batin benepele sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai orang saya keleburi. Tak ada sitong orang pun saya bisa nandingin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kebagusan dan kesampurnaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebagusan tunggal panikalakar tak mungkin bisa untuk dak kesalahan. Maka laras eki panapa saya dewaki sarang salah satu penyair khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Para pemirsa di rumah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang manusia atau sosok yang benar-benar sempurna keberadaannya dan sifat-sifatnya yang luar biasa, yang tidak dapat ditandingi manusia-manusia yang lain. Ini yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambah lagi tsummastafahu habiban bari'un nasami. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Muhammad, di samping Nabi Muhammad orang yang tampil, orang yang paling sempurna, ditambah lagi dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW, seorang sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia ini. Waalaikumsalam. Diceritakan dari ba'dul ulama bahwasanya Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang tidak ada tandingan, tidak dapat ditandingi
Asal mulanya Allah memilih makhluk. Mana makhluk atau siapa makhluk yang terpilih? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dipilih di antara semua makhluk. Semua makhluk dalam artian bintang, bulan, langit, bumi, binatang, gunung, lautan, dan seterusnya. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mana yang afdal, mana yang ahsan, mana yang tampil baik dan bagus. Ternyata alhamdulillah kita manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia. Jadi bisa dikatakan manusia lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain, hatta malaikat. Ini manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih lagi. Di antara manusia, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih ahsan, yang lebih bagus, yang lebih baik. Ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tergolong para anbiya dan utusan. Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada semua makhluk, dari semua manusia, para utusan dan para nabi. Terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu para utusan. Itu yang lebih afdal, yang lebih ahsan, yang lebih akram, yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu para utusan, al-mursalin. Dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih lagi. Dari semua utusan dipilih lagi. Ternyata yang dipilih ada 5 orang. Yang disebut ulil azmi. Siapa itu ulil azmi? Kalau tidak keliru, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipilih 5 orang. Disebut oleh ulama ulul azmi. Yang mempunyai, yang memiliki kesabaran, ulil azmi. Terus yang 5 orang itu dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 2 orang Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 orang. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad yang sering kita sebut di dalam salat, Shalli ala Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Itu 2 nabi itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada makhluk semua. Kemudian menurut cerita daripada ulama, dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 orang itu. Ternyata Nabi kita junjungan Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok manusia yang paling mulia, yang paling baik, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling sempurna dari segala bidang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad orang sempurna dan keberadaannya unggul daripada makhluknya Allah semua. Itu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tsummastafahu habiban bari'un nasami. Maka dipilih oleh Allah Ta'ala bari'un nasam, Nabi Muhammad ternyata sosok manusia yang paling unggul di jagat raya ini, bahkan dunia akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Jadi sesuai dengan apa yang diklaim oleh Rasulullah, yang diakui oleh Rasulullah, disebut dalam hadisnya, fa'ana khiyarun min khiyar. Fa'ana khiyarun min khiyar. Aku adalah pilihan dari pilihan. Jadi Allah Ta'ala pilih-pilih dari semua makhluk. Akhirnya semua keutamaan dan kebaikan dan kemuliaan ada pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa di rumah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam munazzahun an syarikin fi mahasinihi, fajawharul husni fihi minhu ghairu munqasimi. Memang yang namanya kebaikan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ghairu munqasimi, tidak terbagi-bagi. Kalau cincin misalnya, cincin itu bisa dikatakan itu bagus, itu baik, itu indah, tapi itu bisa terbagi-bagi. Mungkin baiknya karena permatanya, atau dari cincinnya, atau peraknya itu terbagi-bagi baiknya. Tapi kebaikan dan keutamaan dan kecantikan dan ketampanan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ghairu munqasim. Semuanya indah, semuanya sempurna, semuanya mulia. Syarif. Nah. Maka dari itulah penyair ba'dul ulama melontarkan satu bait, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ajunan ya Rasulullah, ibadi sareng Gusti Allah hale bebasaki dari sedajan kecelaan. Saya akan kata ajuan ibadi miturut kesokana ajunan tibi. Yang artinya engkau ya Rasulullah benar-benar dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam aib. Semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya indah, semuanya cantik, semuanya ganteng. Itu yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau ya Rasulullah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan permintaan Anda ya Rasulullah. Semuanya sempurna. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyiduna Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma, keduanya menggambarkan tentang keindahan wajah Rasulullah, ketampanan Rasulullah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu daratu qamar. Katanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ka'ab, alhasil Nabi Muhammad itu luar biasa. Seakan-akan Nabi Muhammad itu tidak dapat dicari aibnya. Seakan-akan bulatnya rembulan. Kalau berbahasa Madura, akan tekan seleran panjenengan kanjeng Nabi dari saking gantengah akan tibuntera bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam agam beraki kagantengan epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ampun kompak bentak bidah pendapat jak saengkono Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ngakuni selera ganteng tera tor megeton dak orang sing ngambes. Jadi ini tidak ada khilafiyah di sini tentang kehebatan Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah. Tidak ada perbedaan, kesimpang siuran di antara apa yang disampaikan oleh para sahabat. Kompak bahwa Nabi Muhammad
memang orang nomor satu di jagat raya ini. Jadi Nabi Muhammad parasnya paras tampan dan bercahaya dan sekaligus mengherankan dan sekaligus hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya kemarin sempat berbicara tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih unggul daripada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan 3 keunggulan, Nabi Yusuf cuman 2. Tapi yang tersohor atau yang kita tahu, orang membicarakan tentang Al-Jamalul Yusufi, kegantengan Nabi Yusuf. Itu yang sering dibicarakan. Gimana? Nabi Yusuf memang indah, ganteng orangnya, sehingga dari tampannya banyak perempuan-perempuan yang tergoda dengan Nabi Yusuf. Tapi lain halnya kegantengan yang ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf cuma mempunyai jamal Yusufi, tapi Nabi Muhammad di samping mempunyai jamal, artinya kegantengan, keindahan, Nabi Muhammad mempunyai kehebatan. Sehingga orang-orang itu, apalagi orang perempuan, apalagi orang di sekitarnya Kanjeng Nabi, itu banyak yang tidak betah melihat Rasulullah itu tidak bisa tercengang begitu, sehingga tidak dapat membaca sempurna. Oleh karena itu cerita tentang keindahan Rasulullah, wajah Rasulullah itu keluarnya dari sahabat-sahabat yang di bawah umur. Kalau orang tua tidak bisa, tidak tahan melihat Rasulullah SAW dari saking gantengnya dan sekaligus hebatnya. Derih Cak Madura. Para pemirsa di rumah, mudah-mudahan kita mendengarkan cerita tersebut selalu bertambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sunnah saja, bukan cuman anjuran saja, tapi wajib. Bahkan kalau kecintaan sama Nabi Muhammad kurang, berarti imannya kurang. Oleh karena itu orang Madura, orang Jawa Timur, apabila masuk ke Rabiul Awal, bulan Maulud Caneng Madura, bulan Rabiul Awal, semua dari yang kaya sampai yang miskin, siapa saja yang masih bisa berusaha, tetap mengadakan yang namanya maulid. Mauludan katanya orang Madura. Tapi jangan kalian semua atau orang Islam jangan salah paham. Mauludan cuman neng senengan. Mauludan cuman gula-guan. Mauludan cuman makan-makan, minum-minum. Mauludan cuman keng juk benih kayak itu mauludan. Tapi inti daripada maulid, kita berusaha mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW sehingga kita bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa min walidihi wa minan nasi ajmain." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah satu dari kalian umat sempurna imannya apabila aku di dalam hatinya tidak lebih unggul daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan dari manusia semuanya. Itu kata Rasulullah SAW. Cak maturan, cak pun ngaji Nabi, la yu'minu ahadukum, tak mukmin selasit tongah saya dekapi,
hatta akun ahabba ilaihi, sampai engkau paling ekaleburin ka orang jadi ya, etempeng dari anan, etempeng dari man, etempeng dari manusia kapin. Mongki ibadah ya ten kaki lebur ka orang lain, engkau ki nomor 2 berarti kaki kita mukmin. Maksudnya la yu'minu kita sempurna iman. Maka dari kadin toh kita wajib belajar, wajib berusaha untuk mencapai kecintaan yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW, kan gak di depan. Para pemirsa di rumah, kecintaan para sahabat itu harus kita jadikan contoh bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita-cerita tentang sahabat yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, sahabat itu khawatir, takut tidak bisa berkumpul sama Rasulullah di akhirat. Karena Rasulullah orang yang tinggi pangkat atau kedudukan, tentunya tidak berkumpul dengan kami, kata sahabat itu. Kami orang biasa, bahwa seseorang itu akan dikumpulkan kelak di hari kiamat dengan orang yang dicintai. Nah, jadi mudah-mudahan mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW dengan alasan kita mohon kepada Allah, kita sudah ada tanda-tanda mahabbah. Kita bermaulid, kita membaca sejarahnya, itu kan berusaha untuk mencari mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan modal ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan rombongan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian yang bisa saya ceramahkan pada sore hari ini. Sampai jumpa besok ba'dal asar jam 4. Mudah-mudahan ada kesempatan dan waktu, dan apa yang yang kita kerjasama seperti hari ini menjadikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya